Perkenalkan, nama saya Silpi Nur Aisyah dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menerangkan tentang kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Semawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kapan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai belum bisa dipastikan dengan tepat dan masih menjadi perdebatan para ahli. Namun, terdapat keyakinan bahwa Kesultanan Samudra Pasai sudah menebarkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara sejak tahun 1297 Masehi. Sejumlah ahli sejarah dan peneliti Eropa pada zaman kekuasaan Hindia Belanda telah beberapa kali melakukan penyelidikan untuk menguak asal-usul keberadaan Samudra Pasai. Beberapa peneliti dari Belanda menyepakati perkiraan bahwa Kesultanan Samudra Pasai baru berdiri pada pertengahan abad ke-13 serta menempatkan nama Sultan Malik As-Salih sebagai pendirinya. Masa pemerintahan. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletak di antara Sungai Jambu Air dengan Sungai Pasai Aceh Utara. Menurut Ibnu Battuta yang menghabiskan waktu sekitar 2 minggu di Pasai menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu namun telah memagari kotanya dengan kayu. Pada kawasan inti kerajaan terdapat masjid dan pasar serta dilalui oleh Sungai Tawar yang bermuara ke laut. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun, begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Wilayah kekuasaan. Samudra Pasai pada masa kejayaannya terletak di daerah yang diapit oleh 2 sungai besar di pantai utara Aceh, yaitu Sungai Pesangan dan Sungai Pasai. Daerah kekuasaan Kesultanan Samudra Pasai tersebut juga meliputi Samudra Gedong atau Aceh Utara, Melaboh, Biren, serta Rimba Jrem dan Semerlang atau Perlak. Sementara itu, ada pula yang menganut pendapat bahwa wilayah Kesultanan Samudra Pasai meliputi wilayah lebih luas lagi ke sebelah selatan, yaitu hingga ke muara Sungai Jambu Air. Masa perekonomian. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perlak 1 tahil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Agama dan budaya. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai. Dari catatan Mahuan dan Tommy Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Melaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun, Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521
yang sebelumnya telah menaklukkan Melaka tahun 1511 dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Silsilah pemerintahan. Berikut nama-nama sultan atau sultanah yang diketahui pernah memimpin Kesultanan Samudra Pasai. 1. Sultan Malik As-Salih. 2. Sultan Muhammad Malikul Jahir. 3. Sultan Malikul Mahmud. 4. Sultan Malikul Mansur. 5. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. 6. Sultan Jain Al-Abidin Malik Az-Zahir. 7. Sultanah Nahrasiyah atau Sultanah Nahrisyah. 8. Sultan Salah ad-Din. 9. Sultan Abu Jaid Malik Az-Zahir. 10. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. 11. Sultan Jain Al-Abidin. 12. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir. Dan yang ke-13 Sultan Jain Al-Abidin. Peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai berupa uang yang dipergunakan untuk berdagang, ada hikayat Raja Pasai, dan batu merah silu Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara, dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Wilayahnya terbentang dari daerah Deli sampai semenanjung Malaka. Kehidupan politik. Berdasarkan Bustanus Salatin, raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh adalah 1. Sultan Ali Mughayat Shah. 2. Sultan Salahuddin. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. 4. Sultan Iskandar Thani. Dan yang kelima, Sultan Iskandar Muda. Kehidupan masa Kerajaan Aceh. 1. Kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial di Aceh muncul dua golongan yang saling berebut pengaruh, yakni golongan Teku dan golongan Tengku. Golongan Teku adalah kaum bangsawan yang memegang kekuatan sipil. Adapun golongan Tengku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam bidang agama. 2. Kehidupan ekonomi. Dalam kejayaannya, perekonomian Kerajaan Aceh berkembang pesat. Daerahnya yang subur banyak menghasilkan lada. Kekuasaan Aceh atas daerah-daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting timah dan lada. Masa kejayaan. Kesultanan Aceh mengalami masa keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Pada tahun 1586, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Walaupun Aceh telah berhasil mengepung Malaka dari segala penjuru, namun penyerangan ini gagal dikarenakan adanya persekongkolan antara Portugis dengan Kesultanan Pahang. Masa kemunduran. Kemunduran Kesultanan Aceh bermula sejak kemangkatan Sultan Iskandar Thani pada tahun 1641. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah menguatnya kekuasaan Belanda di daerah Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Deli, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan.